Udara di Jalan Kopi Tua terasa begitu berat, seolah kelembapan hutan telah mencapai batas puncaknya. Rendra, teknisi listrik berpengalaman itu, mematikan mesin pick-up bututnya. Keheningan yang menyambutnya bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan penolakan mentah-mentah terhadap kehadiran dunia modern. Di hadapan teknisi andal tersebut, berdiri rumah lelangit bisu, sebuah bangunan kolonial raksasa yang tampak seperti kerangka yang telah lama bersemayam dalam tidur panjang. Dinding kapurnya yang tebal diselimuti lumut hijau tua, pilar-pilar utamanya retak memanjang, memberikan kesan kelelahan struktural yang parah. Atap gentengnya tertutup lumut secara agresif, dan jendela-jendela tinggi yang kotor memantulkan pantulan langit kelabu dengan tatapan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, kecuali semak belukar yang tumbuh liar, berjuang keras untuk menelan sisa-sisa peradaban yang pernah berdiri tegak. Penugasan kali ini, meskipun dibayar 5 kali lipat dari tarif normal oleh tim hukum misterius Tuan Surya, terasa seperti undangan ke alam baka. Rendra menarik napas panjang. Bau yang tercium adalah campuran tanah basah, daun busuk, dan sesuatu yang masam, bukan bau kotoran, tetapi bau stagnasi, energi yang telah mati dan membusuk di tempatnya selama puluhan tahun. Kontraknya jelas, memperbaiki total instalasi listrik yang mati di rumah mati ini, dan karena lokasinya yang terpencil, teknisi itu harus menginap selama 5 hari. Laki-laki tersebut mengeluarkan perlengkapan kerjanya. Kotak perkakas serat baja mengilap, multitester digital canggih, dan gulungan kabel tembaga standar SNI, semuanya tampak kontras dan asing di ambang pintu rumah tua itu. Rendra menyeret koper aluminiumnya melewati teras yang marmernya sudah pecah-pecah. Setiap gesekan koper menghasilkan suara kruk-kruk yang bergema kosong di keheningan yang menyesakkan. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal terbuka sedikit, seolah diundang oleh angin yang tak terlihat. Rendra menyalakan senter LED-nya, dan sinar putih tajam itu berjuang keras untuk menembus kegelapan di dalam. Ruang tengah menyambutnya dengan plafon yang menjulang tinggi, menciptakan perasaan kecil dan terjepit. Udara di dalam jauh lebih dingin daripada di luar, lembab, dan menekan. Perabotan yang ditutupi kain putih kusam tampak seperti barisan hantu yang sedang bersemayam dalam rapat bisu. Tugas pertama Rendra adalah menemukan panel listrik utama. Berdasarkan denah usang yang diberikan, panel itu terletak di ruang belakang. Pria itu menyusuri koridor. Keheningan di sini bukan ketiadaan suara, itu adalah penolakan mutlak terhadap suara. Keheningan yang begitu pekat sehingga denyutan jantung Rendra terdengar seperti genderang yang ditabuk. Panel utama ditemukan di sudut dapur tua. Itu adalah kotak besi tua berkarat peninggalan era 70-an. Pintu panelnya telah lepas. Semua tuas breaker raksasa berada di posisi off, dingin, dan kaku. Bukan cuma mati, tapi sengaja disabotase. Rendra berbisik pelan, suaranya sendiri terdengar aneh dan jauh. Dengan hati-hati, teknisi berpengalaman itu mengulurkan tangan. Jari-jari kokoh itu menyentuh permukaan besi berkarat. Seketika, Rendra merasakan getaran halus yang bukan resonansi listrik. Pria itu terbiasa dengan bahaya sengatan listrik, tetapi ini berbeda. Ini adalah sensasi dingin yang menusuk, dingin yang begitu dalam, seolah menyentuh bongkahan es yang keluar dari perut bumi. Dingin itu tidak tinggal di kulit, dingin itu merayap ke lengan Rendra, ke bahu, menembus tulang. Rendra segera menarik tangan kembali. Pria itu tahu, ini adalah tanda. Di rumah ini, ada energi lain yang bekerja, bukan hanya arus tegangan. Rendra mulai bekerja, mencoba menguji jalur. Multitester digital andalannya mulai menunjukkan angka-angka acak yang mustahil, berkedip-kedip liar, seolah-olah ada gangguan elektromagnetik yang sangat besar di sekitar panel.
Saat Rendra membuka kotak sambungan pertama, dia menemukan pemandangan yang membuat keningnya berkerut. Kabel-kabel di dalamnya dipotong dengan presisi yang tajam, bukan dimakan waktu atau tikus. Potongannya bersih, hampir seperti diiris pisau bedah. Rendra menghabiskan 4 jam pertama hanya untuk mengganti satu set kabel di koridor utama. Pria itu menggunakan kabel tembaga terbaik yang dibawanya. Setelah selesai, Rendra kembali ke panel utama untuk menghubungkan ujungnya. Saat kembali ke koridor yang baru saja dikerjakan, Rendra terperangah. Kabel tembaga mengilap yang baru dipasang telah terbelah di tengah. Isolasi karetnya terkelupas dan terlempar ke lantai. Tembaga di dalamnya tampak menghitam seolah terbakar, namun tidak ada bau asap, tidak ada bekas korsleting, hanya bau masam stagnasi yang kembali menguat. Laki-laki itu terduduk di lantai dingin. Pria itu mendengarkan. Tidak ada suara, tidak ada dengungan, hanya keheningan yang mengejek. Rendra menyadari, perbaikan fisik akan sia-sia. Keputusan Rendra sudah bulat. Pria itu harus bertahan selama 5 hari sesuai kontrak. Malam mulai merangkak masuk. Rendra menggelar sajadahnya di sebuah ceruk terlindung di ruang kerja, memastikan arah kiblat dengan kompas kecilnya. Rendra tahu, jika musuh di rumah ini tak kasat mata, maka senjata utama harus datang dari keimanan. Rendra mengambil air wudhu dari botol minumnya, air terasa dingin dan menyegarkan di kulit. Kemudian, Rendra berdiri untuk menunaikan salat Isya, permohonan perlindungan pertamanya di dalam kegelapan rumah lelangit bisu. Saat Rendra mengucapkan takbir, Rendra merasakan seluruh keheningan rumah itu menjadi lebih hening, seolah semua mata yang tak terlihat kini terfokus, menunggu apa yang akan Rendra lakukan. Malam pertama Rendra di rumah lelangit bisu dipenuhi dengan frustrasi fisik dan ketegangan batin. Setiap upaya perbaikan mekanis yang dilakukan teknisi itu gagal secara misterius. Kabel baru yang dipasang terputus, sekring baru yang dicoba meledak tanpa alasan logis. Rendra akhirnya menyadari, instalasi listrik ini sedang melawan perbaikan. Pria itu kembali ke ceruk kecilnya untuk salat Isya. Rendra berjuang keras untuk mempertahankan kehusyukan, di tengah atmosfer yang menekan. Setiap kali Rendra mencoba fokus pada bacaannya, bayangan-bayangan panjang di sudut ruangan tampak bergerak-gerak, dan suara gesekan pasir yang sangat halus terdengar di sela-sela bacaan surat. Namun, Rendra memaksakan dirinya. Pria itu berpegangan teguh pada keyakinan, menolak untuk membiarkan gangguan-gangguan itu memutus komunikasi spiritualnya. Rendra bergerak dari ruku ke sujud, menjatuhkan dahi ke sajadah tipis di lantai dingin. Saat Rendra mengangkat kepala dari sujud kedua di rakaat terakhir, sebelum duduk untuk tahiyat akhir, Rendra merasakan perubahan mendadak. Udara di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat padat dan hangat. Tekanan di ruangan itu meningkat, tetapi tidak menakutkan, melainkan berwibawa. Dan yang paling nyata, indera penciuman Rendra menangkap aroma minyak wangi gaharu yang pekat, menenangkan, dan suci, bukan bau masam dari energi stagnan yang tadi. Kehadiran itu begitu dekat, begitu berat, seolah-olah raksasa beriman berdiri tepat di belakang Rendra. Rendra tahu, ini bukan musuhnya. Rendra menyelesaikan tahiyat dan mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Pria itu berani menolehkan matanya ke arah bahunya. Di sana, di belakang Rendra, berdiri sosok yang membuat napasnya tertahan. Itu bukan wujud fisik yang jelas, tetapi bayangan hitam pekat yang tingginya mencapai plafon. Bayangan itu sangat tegak, mengenakan semacam jubah, dan memancarkan aura ketenangan yang tidak bisa dibantah. Sosok itu menunggu Rendra menyelesaikan salam kedua ke kiri. Setelah Rendra selesai, sosok tinggi besar itu sedikit membungkuk dalam gestur penghormatan yang sopan.
Dan kemudian, sosok itu berbicara. Suara itu dalam, merdu, dan resonan, mengucapkan, "Assalamualaikum ya ayuhar Rendra." Rendra membalikkan badan, duduk bersila, dan menatap bayangan monolitik itu. "Waalaikumsalam, Tuan," jawab Rendra, suaranya kini lebih mantap. "Siapakah Anda?" "Namaku Idris," jawab sosok tinggi itu. "Aku adalah Syais Idris. Aku adalah jin muslim yang beriman, yang telah lama diamanahkan menjaga rumah ini untuk tujuan ibadah dan menjauhkan kegelapan." Syais Idris menjelaskan bahwa kedatangan Rendra telah memicu reaksi keras dari jin fasik, jin yang durhaka, yang telah lama menjadikan kerusakan listrik di rumah itu sebagai perisai mereka. Kekacauan listrik adalah perbuatan mereka, agar cahaya tidak pernah masuk. Jin fasik tidak suka ada orang saleh datang, apalagi yang ingin menerangi rumah yang mereka jadikan sarang. "Engkau tidak bisa melawan mereka dengan obeng, Rendra," ujar Syais Idris. "Mereka menyerang kawat dengan energi yang lebih pekat daripada tembaga. Aku tidak bisa ikut campur dalam pekerjaan fisikmu, tetapi aku bisa memberimu kunci spiritual untuk melindungi pekerjaanmu." Rendra mendengarkan dengan hati terbuka. Aura damai yang dipancarkan Syais Idris menghapus semua keraguan. Jin muslim itu kemudian mengajukan penawaran. Rendra akan diberi bantuan ilmu batin, asalkan Rendra bersedia menjaga kebersihan hati dan ketaatan ibadahnya selama 5 hari di rumah itu. "Aku terima, Syais Idris," Rendra memutuskan, didorong oleh kebutuhan mendesak dan keyakinan spiritual. Pria itu tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tugasnya dan membawa kembali cahaya ke rumah lelangit bisu. Syais Idris membalas persetujuan Rendra dengan anggukan yang terasa seperti gempa kecil. Bayangan jin muslim itu tampak semakin besar, seolah menegaskan otoritasnya. Keputusan Rendra menerima bantuan spiritual ini adalah akad yang mengikat, mengubah pekerjaan teknis menjadi perjalanan suluk, perjalanan spiritual. "Akad itu mengikatmu, Rendra," kata Syais Idris, suaranya terdengar serius. "Aku akan memberimu ilmu firasat listrik dan kunci fokus batin. Ini akan membuatmu melihat kemana energi fasik itu mengalir dan bagaimana membersihkannya. Namun, perlindungan ini memiliki harga, ketaatan mutlak." Jin muslim itu menjabarkan syarat-syaratnya dengan tegas, seolah sedang mengukirnya di benak Rendra. "Pertama, salat fardu harus dijaga tepat waktu. Tidak boleh ada penundaan, tidak boleh ada kelalaian. Keimanan yang kuat adalah jalur transmisi terkuat melawan kegelapan. Kedua, Rendra harus selalu dalam keadaan suci, selalu berwudhu saat bekerja, terutama saat tangan Rendra menyentuh komponen listrik. Wudhu adalah perisai fisik dan spiritual. Ketiga, dan ini yang paling penting, setiap kali tangan Rendra menyentuh kabel, panel, atau alat kerja, pria itu harus mengucapkan zikir batin yang akan diajarkan. Zikir itu adalah kode yang akan menenangkan energi fasik di sekitar kawat, menjadikannya patuh pada perbaikan yang dilakukan Rendra. Jika engkau melanggar satu saja dari syarat ini, Syais Idris memperingatkan, ilmu firasat itu akan berbalik padamu. Fokus batinmu akan hilang, dan semua energi jahat yang tadinya lari akan menyerbu kembali. Itu tidak hanya menggagalkan pekerjaanmu, tetapi juga mencelakakan jiwamu. Rendra mengangguk, menerima konsekuensi berat tersebut. Pria itu menyadari bahwa ini bukan hanya tentang memutar obeng, tetapi tentang menjaga integritas batinnya. Syais Idris kemudian mengajarkan zikir batin pertama. Itu adalah sebuah kalimat pendek yang merupakan nama Allah yang merujuk pada aliran dan cahaya. Rendra harus mengucapkannya perlahan di dalam hati, berulang-ulang,
setiap kali tangannya menyentuh tembaga. Lakukan sekarang, perintah jin muslim itu. Sentuh kabel yang putus kemarin. Rendra beranjak, mendekati kabel tembaga hangus yang tergeletak di lantai koridor. Pria itu mengambil napas dalam, memejamkan mata sejenak, dan mulai mengucapkan zikir batin itu. Sambil mengucapkan zikir, Rendra menjulurkan jari telunjuk kanannya yang telah berwudhu dan menyentuh tembaga yang menghitam itu. Seketika, sensasi dingin menusuk yang Rendra rasakan pada malam pertama menghilang. Sebagai gantinya, Rendra merasakan aliran panas yang lembut di jari-jarinya. Panas itu tidak menyengat, melainkan menenangkan, seolah kabel itu berterima kasih. Ketika Rendra menutup mata, pria itu tiba-tiba melihat kawat itu tidak lagi sebagai materi mati, melainkan sebagai garis tipis cahaya redup yang terhenti di tengah, titik putus yang disebabkan oleh serangan jin fasik. Itulah firasat listrik, Syais Idris menjelaskan. Engkau melihat energi batin kawat itu. Sekarang, kawat itu patuh padamu. Mulailah pekerjaanmu dengan itu. Pagi sudah tiba. Bekerjalah dengan keyakinan. Syais Idris menghilang, meninggalkan Rendra dalam keheningan yang kini terasa bersih. Rendra, teknisi itu, mengambil perkakasnya dengan semangat baru. Pria itu menyadari, kini Rendra tidak hanya memperbaiki listrik, Rendra sedang memulihkan iman pada rumah itu. Pekerjaannya di hari kedua telah dimulai, dilindungi oleh perjanjian spiritual yang mengikat. Hari kedua Rendra di rumah Lelangit Bisu dimulai dengan aplikasi langsung dari ilmu baru yang didapatkan. Rendra memulai pekerjaan di kamar-kamar utama. Pria itu sudah berwudhu, dan setiap kali tangan Rendra menyentuh kabel tembaga atau kotak sambungan, zikir batin mengalir tanpa henti di dalam hatinya. Ajaibnya, pekerjaan yang kemarin terasa mustahil kini berjalan lancar. Kabel yang kemarin kaku dan menolak, kini terasa lembut dan patuh di tangan Rendra. Pria itu bisa merasakan, melalui firasat listrik, di mana tepatnya titik kelemahan kabel itu berada, dan memperbaiki bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga simpul energi negatif di dalamnya. Dengan setiap sambungan baru, Rendra merasakan gelombang kehangatan yang lembut, sebagai balasan dari kawat yang telah dimurnikannya. Pekerjaan Rendra maju pesat, jauh melebihi target hariannya. Dalam 4 jam, Rendra telah berhasil memperbaiki instalasi di 2 kamar dan koridor. Menjelang siang, Rendra beralih ke tugas yang lebih krusial, memasang meteran listrik baru di panel utama. Ini adalah gerbang utama masuknya energi, dan Rendra tahu jin fasik pasti akan melawannya. Saat Rendra membuka kotak meteran baru, udara di sekitar panel utama tiba-tiba menjadi berat dan memuakkan. Bau gaharu yang menenangkan menghilang, digantikan oleh bau belerang yang tipis dan busuk. Mereka datang. Rendra menyadari perlawanan telah dimulai. Rendra harus mengencangkan baut terminal pertama meteran. Begitu Rendra menyentuh baut dengan obeng, suara-suara sumbang mulai menyerang indera pendengarannya. Bukan suara keras, tetapi bisikan yang sangat dekat di telinga Rendra, mencoba menghancurkan fokus pria itu. Ini sia-sia. Listrik ini akan meledak. Kau akan mati konyol karena ambisimu. Tinggalkan saja sekarang, sebelum semuanya terlambat. Rendra berusaha mengabaikan bisikan-bisikan itu. Pria itu memejamkan mata sejenak, meningkatkan tempo zikir batinnya, memaksanya menjadi satu-satunya suara di kepalanya. Namun, gangguan visual datang, lebih ganas dari sebelumnya. Saat Rendra membuka mata, Rendra melihat di sudut pandangannya, di kegelapan koridor, sesosok bayangan bengkok yang bergerak cepat. Bayangan itu mulai membentuk ilusi yang ditujukan langsung pada Rendra. Tiba-tiba,
panel di depannya tampak retak, dan dari retakan itu menyembul cairan hitam pekat yang berbau busuk. Lantai marmer di bawah kaki Rendra tampak tenggelam, seolah Rendra berdiri di atas lumpur hidup yang mencoba menyeretnya turun. Rendra merasakan secercah keraguan merayap masuk, sebuah pertanyaan menusuk, apakah Syais Idris hanya ilusi? Apakah semua ini adalah tipuan iblis untuk menguasai jiwanya? Seketika keraguan itu muncul, sensasi panas lembut di kabel yang dipegang Rendra menghilang. Kabel itu kembali terasa dingin dan kaku, menolak sentuhannya. Rendra tahu, jin fasik telah menemukan celah. Jangan ragu. Suara tegas Syais Idris tiba-tiba terdengar, tidak dari luar, melainkan di dalam benak Rendra. Jaga wudhumu. Fokus pada cahaya, bukan ilusi mereka. Rendra tersentak. Pria itu menguatkan tekadnya, berpegangan pada janji yang diucapkannya kemarin. Rendra memaksakan zikir batinnya mengalir deras. Pria itu mengencangkan cengkeramannya pada obeng, memaksa perhatiannya hanya pada baut terminal di depannya. Allahu Akbar. Rendra menambahkan takbir batin yang kuat, menenggelamkan semua bisikan dan ilusi. Tiba-tiba, ilusi cairan hitam di dinding menghilang, pecah seperti cermin yang dihantam palu. Bau belerang mundur. Tekanan yang memuakkan di ruangan itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang stabil. Rendra melihat ke terminal. Baut terakhir sudah kencang. Meteran listrik baru terpasang sempurna. Rendra berhasil. Pria itu berhasil mempertahankan fokus batinnya, dan ketaatannya terbukti menjadi perisai yang tak tertembus. Kawat-kawat di tangannya kini terasa hangat kembali. Rendra telah lulus dari ujian keraguan, dan kini tahu bahwa musuhnya bukan lagi kegelapan fisik, tetapi kelemahan iman. Sisa hari itu dihabiskan Rendra dengan menyelesaikan jalur-jalur kecil, memastikan setiap kabel telah dibersihkan secara spiritual. Saat matahari terbenam, sebuah lampu kecil di koridor menyala, pertanda kecil kemenangan. Rendra tahu, pekerjaan yang sesungguhnya, konflik puncak, masih menunggu di depan. Malam kedua telah tiba, membawa serta ketenangan yang rapuh. Meskipun satu lampu darurat di koridor kini menyala stabil, sebagai bukti keberhasilan Rendra mengaplikasikan zikir batin, teknisi itu tahu, cahaya kecil itu hanyalah provokasi bagi musuh yang lebih besar. Setelah menyelesaikan salat maghrib, Rendra duduk di ceruknya, mencoba meredakan ketegangan otot-ototnya yang kaku. Bayangan Syais Idris memadat tak lama setelah itu. Auranya kini lebih intens, seolah disiapkan untuk menghadapi badai. Jin muslim itu tidak memuji keberhasilan Rendra hari ini, melainkan langsung menuju inti masalah. Kunci fokusmu telah teruji, Rendra, ujar Syais Idris, suaranya dalam dan berwibawa. Tetapi itu hanya pertahanan pasif. Malam ini, aku akan mengajarkanmu tawasul energi, sebuah teknik pembersihan batin yang harus kau gunakan untuk memurnikan material rumah ini, bukan sekadar melindunginya. Syais Idris menjelaskan bahwa kawat tembaga dan logam di rumah kolonial tua ini telah menyerap memori emosional dari puluhan tahun stagnasi. Kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan para penghuni lama telah menempel pada material, menciptakan blokade energi yang menghalangi arus murni Allah. Listrik yang mengalir melalui kawat-kawat yang kotor ini akan selalu membawa resonansi negatif, dan jin fasik senang memanfaatkan kekotoran itu. Engkau harus membersihkannya, Syais Idris menegaskan. Setiap kawat adalah jalur. Jika jalurnya kotor, cahayanya akan redup. Mulai besok, engkau harus menggunakan surah pemurni yang akan kuajarkan setiap kali tanganmu menyentuh titik sambungan vital. Biarkan bacaanmu mengalir dari hati ke ujung jari. Itu akan membuat kabel itu melepaskan memori buruknya.
Rendra mengangguk, menyerap pelajaran yang jauh melampaui kurikulum teknisi listrik manapun. Pria itu menyadari, pekerjaan di sini bukan hanya perbaikan, melainkan ritual pemurnian. Jin Muslim itu kemudian mengajarkan Rendra sebuah surah pendek yang memiliki kekuatan membersihkan. Rendra harus membayangkan setiap kata yang dibaca memancar sebagai air suci yang membasuh tembaga. Pria itu mengulang bacaan itu berkali-kali, merasakan getaran energi yang menenangkan di dalam dadanya. Setelah Rendra menguasai pelajaran itu, suasana di dalam ruangan tiba-tiba berubah secara drastis. Bau gaharu yang menenangkan mendadak digantikan oleh bau belerang yang tipis namun tajam, bau yang sama yang tercium saat jin fasik menyerang. Tekanan udara kembali meningkat, tetapi kali ini terasa lebih terorganisir, lebih dingin, seperti sekelompok prajurit yang berbaris di luar benteng. Syais Idris berdiri tegak. Mereka telah menyadari bahwa engkau adalah ancaman nyata, Rendra. Lampu kecil yang kau nyalakan adalah deklarasi perang. Mereka tahu engkau sedang memurnikan jalur mereka. Mereka marah. Jin fasik itu telah memanggil bala bantuan. Wajah Rendra, meskipun tidak terlihat jelas dalam kegelapan, terasa tegang. Mereka tidak akan menyerang dengan ilusi lagi. Mereka akan menyerangmu saat engkau paling rentan, saat engkau menyambungkan kabel induk utama besok, Syais Idris memperingatkan. Mereka akan mengerahkan semua daya mereka untuk menghancurkan fokusmu saat engkau memegang kawat yang akan menyalurkan daya ke seluruh rumah. Mereka akan menyerang ketaatanmu. Jin Muslim itu meminta Rendra untuk tidak tidur sepanjang malam, dan terus mengulang zikir pemurni dan tawasul energi, mempersiapkan hatinya untuk kekacauan esok hari. Rendra menguatkan hati. Pria itu tahu, musuh tidak akan memberinya istirahat. Rendra kembali ke panel utama untuk memeriksa sambungan yang baru ia pasang, sebagai bagian dari ritual tawasul energi yang baru diajarkan. Pria itu menyentuh sekring pertama, membaca surah pemurni. Sekring itu terasa bergetar lembut, seolah melepaskan napas panjang. Saat Rendra mengalihkan perhatiannya ke kabel tembaga tebal yang menjulur dari meteran, kawat yang akan disambungkan Rendra ke saklar utama besok, Rendra membacakan zikir yang lebih intens. Pria itu merasakan kawat itu menolak, terasa dingin dan kaku. Rendra memaksa firasat listriknya. Pria itu memejamkan mata dan mengalihkan fokus dari fisik ke batin. Rendra memvisualisasikan air suci membasuh kawat itu. Ketika Rendra membuka matanya, pria itu dikejutkan oleh pantulan yang mengerikan. Permukaan tembaga mengkilap itu bertindak sebagai cermin kecil. Bukan bayangan Rendra yang terpantul, melainkan dua mata merah menyala yang sangat jelas dan penuh kebencian. Mata itu memandang Rendra dengan dingin, mengawasi setiap gerak-gerik teknisi itu. Bayangan jin fasik itu tidak tampak di udara. Wujudnya hanya terpantul di material yang akan disambungkan Rendra besok. Itu adalah penampakan yang sangat personal dan menakutkan, sebuah pesan. Kami melihatmu, dan kami menunggumu. Rendra menahan napas, tidak bergerak. Pria itu tidak berteriak, tidak lari. Rendra balas menatap pantulan mata merah itu, lalu Rendra meningkatkan zikir batinnya, membiarkan nyala api imannya menyelimuti dirinya. Mata merah itu berkedip sekali, lalu menghilang dari pantulan tembaga. Rendra tersenyum tipis. Pria itu telah mendapatkan deklarasi perang secara langsung. Rendra kini tahu dengan pasti apa yang harus dipersiapkan untuk hari berikutnya. Hari ketiga di rumah mati itu dimulai dengan ketegangan yang mendalam. Rendra sudah berwudhu, dan perisai zikir yang diulang-ulang semalam membuatnya merasa bugar, tetapi pria itu tahu musuh sedang menunggu. Tujuan Rendra hari ini adalah menyambungkan kabel-kabel penting dan mempersiapkan diri untuk puncak konflik.
Rendra mulai bekerja di lantai bawah. Pria itu mencoba membuka kotak sambungan di koridor samping. Kali ini, jin fasik tidak menyerang Rendra secara batin, tetapi secara fisik dan instrumental, sesuai peringatan Syais Idris. Rendra mengambil obeng pipih untuk mencongkel tutup kotak sambungan. Begitu ujung obeng menyentuh logam, obeng itu tiba-tiba terasa sangat panas membara. Panasnya bukan berasal dari gesekan, itu adalah panas metafisik yang menyengat, membakar melalui sarung tangan kulit Rendra. Rendra terkejut dan menjatuhkannya. Obeng itu mengeluarkan asap tipis saat menyentuh lantai marmer dingin. Laki-laki itu mencoba palu untuk membuka baut yang macet. Begitu Rendra menggenggam palu dengan kuat, palu itu terasa sangat ringan, seolah palu baja itu telah berubah menjadi kayu balsa yang rapuh. Pukulan Rendra tidak menghasilkan energi kinetik. Palu itu terasa seperti mainan di tangannya, tidak mampu mengencangkan atau mencabut apapun. Frustrasi mulai merayap. Tanpa alat, Rendra tidak bisa bekerja. Setiap alat yang disentuh Rendra langsung diserang, diubah sifat fisiknya oleh jin fasik, mencoba memutus hubungan Rendra dengan dunia material. Rendra menyadari, ini adalah taktik baru. Pria itu duduk di lantai, menenangkan diri. Rendra mengambil botol air dan membasahi obeng panasnya dengan air wudhu, sambil membaca surah pemurni dan zikir batin secara intens. Setelah air wudhu itu mengering, Rendra mengambil obeng itu. Obeng itu kini terasa normal, dingin dan padat. Pria itu kemudian melakukan hal yang sama pada palu, mensucikan setiap alat kerjanya dengan air dan zikir, menjadikannya perpanjangan spiritual dari tangannya sendiri. Pekerjaan Rendra kembali maju. Tetapi kemajuan itu terhenti ketika Syais Idris tiba-tiba muncul di sampingnya, bayangannya tampak lebih tegang. Taktik mereka akan semakin liar, Rendra, Syais Idris memperingatkan. Engkau memperbaiki jalur, tetapi engkau tidak memotong sumbernya. Inti dari kekacauan listrik di rumah ini bukanlah kawat lama, melainkan azimat jahat yang ditanam bertahun-tahun lalu oleh seorang tukang sihir. Rendra terkejut. Azimat? Di mana? Azimat itu ditanam di jantung pertahanan mereka, di balik panel listrik tertua, di lantai 2, yang belum kau bongkar total, jin muslim itu menjelaskan. Benda sihir itu berfungsi sebagai pemblokir energi, memancarkan gelombang statis yang menolak arus listrik dan menolak semua bentuk ibadah di rumah ini. Azimat itu mengunci kegelapan. Syais Idris menjelaskan bahwa selama benda terkutuk itu berada di tempatnya, jin fasik akan terus kembali, dan listrik akan selalu rentan terhadap gangguan. Misi Rendra kini bukan hanya perbaikan, tetapi pembersihan total. Azimat itu harus dikeluarkan, Rendra. Mencabutnya akan memicu serangan paling brutal yang akan pernah kau rasakan. Persiapkan dirimu untuk berhadapan dengan energi sihir yang terkonsentrasi, Syais Idris memberi petunjuk. Rendra naik ke lantai 2. Pria itu menemukan panel distribusi tertua yang dimaksud, sebuah kotak kayu yang dipaku ke dinding di area perpustakaan. Rendra mengulurkan tangan kanan yang telah disucikan dan disentuhkannya ke permukaan kayu panel. Pria itu segera merasakan sensasi yang paling dingin dan paling mati yang pernah dirasakan. Sebuah titik dingin beku yang menyedot kehangatan Rendra, terasa seperti lubang hitam kecil yang menolak semua cahaya. Di sini, Rendra berbisik, matanya menyipit fokus. Pria itu mulai membongkar panel kayu tua itu. Setiap paku yang dicabut harus disucikan terlebih dahulu. Prosesnya lambat, melelahkan, dan penuh kehati-hatian. Suara palu yang memukul paku berulang kali menjadi ritme yang monoton di tengah keheningan yang menunggu. Setelah bekerja keras selama berjam-jam, panel kayu itu akhirnya terlepas. Di balik rongga dinding, Rendra melihatnya,
Gumpalan kain hitam usang yang diikat dengan benang merah tebal, memancarkan aura busuk dan energi yang sangat gelap. Itu adalah azimat jahat, sumber utama semua masalah. Benda itu terlihat kecil, tetapi Rendra bisa merasakan energi besar yang terkunci di dalamnya. Rendra tahu, ia tidak bisa mencabutnya saat ini juga. Energi perlawanan yang terpancar dari azimat itu terlalu kuat. Pria itu harus mempersiapkan perisai zikir terkuat untuk malam ini. Rendra menyandarkan panel kayu itu kembali ke dinding, menutupi azimat. Pria itu menghabiskan sisa hari dengan membuang semua sisa-sisa kotoran listrik dan memperkuat semua sambungan yang sudah diperbaiki, mempersiapkan rumah untuk hari keempat, hari puncak konflik, di mana ia harus mencabut benda sihir itu. Rendra kini bersiap untuk pertarungan hidup atau mati di tingkat batin. Malam ketiga melingkupi rumah lelangit bisu dengan keheningan yang tebal dan mematikan. Setelah menemukan azimat jahat, Rendra menghabiskan sisa sore itu dengan memurnikan alat-alat kerjanya dan memastikan setiap sambungan kabel yang baru dipasang dilindungi oleh tawasul energi. Teknisi itu tahu, azimat itu adalah inti dari masalah, dan malam ini, di tengah jeda fisik, pertempuran akan dipindahkan sepenuhnya ke alam batin. Setelah salat Isya, Rendra duduk bersila di sajadahnya, menghadap kiblat. Udara terasa dingin menusuk, tetapi Rendra mengabaikannya. Pria itu menantikan Syais Idris. Tepat pada keheningan yang paling pekat, bayangan jin muslim itu memadat di sudut ruangan. Aura Syais Idris terasa lebih serius, lebih seperti komandan yang memberikan instruksi terakhir sebelum pertempuran besar. "Waktumu singkat, Rendra," ujar Syais Idris, suaranya dalam dan mendesak. "Azimat itu telah kau temukan, dan para penjaganya marah. Mereka akan menyerang pikiran dan hatimu malam ini, mencoba meruntuhkan fokusmu agar besok kau tidak sanggup menyentuh benda itu. Aku akan memberimu perisai zikir, pertahanan terakhir yang harus kau jaga hingga fajar." Syais Idris mengajarkan sebuah rangkaian wirid yang panjang, terdiri dari ayat-ayat perlindungan dan nama-nama keagungan Allah yang harus dibaca secara terus-menerus. Rendra harus membayangkan setiap bacaan sebagai tirai api suci atau kubah cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya, mencegah masuknya pengaruh negatif apapun. "Jangan tidur," Syais Idris menekankan. "Jangan alihkan pandangan. Jika engkau tertidur, atau jika hatimu diisi oleh keraguan, mereka akan menyusup melalui mimpi, melalui ketakutan terbesarmu, dan mereka akan mengambil jiwamu sebelum fajar." Jin muslim itu menghilang, meninggalkan Rendra sendirian dalam tugas yang berat. Rendra segera memulai perisai zikir. Kata-kata itu mengalir di dalam hatinya, awalnya menenangkan, namun seiring berjalannya waktu, zikir itu menuntut konsentrasi yang melelahkan. Sekitar pukul 1 dini hari, serangan pertama dimulai. Kelelahan yang luar biasa menyerang Rendra, seperti timah cair memenuhi tulang dan kelopak mata pria itu. Otot-otot Rendra kaku dan bergetar, menjerit minta istirahat. Ini adalah serangan halus, membuat Rendra tidur, sehingga perisai itu runtuh secara alamiah. Rendra melawan. Pria itu menampar wajahnya sendiri dengan lembut, memaksa mata untuk tetap terbuka. Rendra mengubah posisi duduk, membaca zikir itu dengan suara yang lebih lantang, memaksa dirinya tetap terjaga. Rendra membayangkan api suci pada perisainya menyala lebih terang, membakar habis rasa kantuk yang menempel. Ketika kelelahan fisik gagal, serangan itu beralih ke memori dan emosi. Di dalam keheningan, Rendra mulai mendengar suara-suara yang sangat personal. Suara ibunya yang menangis, menanyakan mengapa Rendra memilih pekerjaan berbahaya ini. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, membuat hati Rendra perih. Kemudian,
muncul visualisasi kegagalan terbesarnya di masa lalu, kesalahan finansial, kerugian, momen-momen saat Rendra gagal menjadi kepala keluarga yang sempurna. Kau lemah. Kau seorang penipu. Uang yang kau terima ini adalah uang haram karena kau akan gagal. Pulanglah, jangan menambah beban dosa di rumah terkutuk ini. Bisikan itu merayap di telinga Rendra, mencoba menanamkan rasa bersalah dan keputusasaan. Rendra tahu, ini adalah racun mental. Pria itu menyadari bahwa rasa bersalah yang tiba-tiba ini terasa asing dan dipaksakan. Rendra melawan serangan itu dengan istighfar yang tulus, mencampurkannya ke dalam zikir perisai. Pria itu mengakui kesalahan masa lalu kepada Tuhannya, memohon ampunan, dan menolak keputusasaan yang disuntikkan oleh musuh. Serangan terberat datang menjelang pukul 4 pagi, serangan rayuan dunia. Rendra melihat visualisasi yang begitu memikat. Rendra duduk di kursi kantor yang empuk, tidak lagi menjadi teknisi kotor, tetapi pengusaha sukses yang dikelilingi kekayaan dan kemewahan yang mudah didapat. Ini yang kau inginkan, bukan rumah tua ini. Tinggalkan saja, Rendra. Kau sudah mencoba, kau sudah dapat uang muka. Kembali ke sana, dan semua ini akan kau dapatkan. Lepaskan ketaatan ini, ganti dengan kekayaan. Rendra merasakan tarikan yang luar biasa kuat ke arah kenyamanan dan harta benda. Pria itu merindukan kehidupan yang mudah. Tetapi, Rendra teringat janji Syais Idris, keraguan adalah pintu. Rendra melihat visualisasi kemewahan itu secara batin. Pria itu melihat di balik emas dan kemewahan itu, hanya ada kegelapan yang dingin dan hampa. Rendra menarik napas yang dalam, lalu berteriak dalam batin, "Aku hanya butuh cahaya Mu." Pria itu meningkatkan intensitas zikir perisainya hingga mencapai titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Rendra membiarkan tekadnya menjadi suara spiritual yang paling keras. Zikir Rendra kini bukan hanya pertahanan, tetapi api yang membakar. Seketika, semua rayuan, semua suara, semua ilusi visual lenyap. Keheningan kembali, tetapi kini disertai dengan lolongan jauh yang teredam, lolongan keputusasaan dari jin fasik yang gagal menembus perisai batin Rendra. Rendra berhasil. Pria itu duduk tegak, berkeringat, tetapi batinnya terasa damai dan kokoh. Ketika azan subuh berkumandang, suara itu terasa seperti nyanyian kemenangan yang membersihkan. Rendra telah melewati malam itu tanpa tidur, dan ia kini siap untuk pertempuran sesungguhnya. Pagi hari keempat adalah pagi yang penuh energi, namun dipenuhi ketegangan. Rendra, yang telah berwudhu setelah subuh, tidak lagi merasa lelah. Perisai zikir yang bertahan semalaman telah mengisi Rendra dengan energi spiritual yang membara. Rendra naik ke lantai 2. Pria itu tidak membawa palu atau obeng, yang Rendra bawa adalah keyakinan dan zikir batin yang tak terputus. Pria itu menyingkirkan panel kayu penutup. Di rongga dinding, azimat jahat itu tergantung, memancarkan aura gelap dan busuk. Rendra berdiri di depan azimat itu. Pria itu mengambil napas panjang, mengingat instruksi Syais Idris tentang kain kafan batin dan surah penghancur sihir. Rendra menjulurkan tangan kirinya ke depan, memejamkan mata. Pria itu memvisualisasikan cahaya putih murni yang mengalir dari hatinya, melapisi telapak tangannya. Itu adalah kain kafan batin, yang siap menyerap sihir tanpa mencemari jiwa Rendra. Dengan tangan kanan, Rendra memegang ujung kabel induk tembaga terakhir, kawat terpenting yang akan menyalurkan daya ke seluruh rumah. Begitu kain kafan batin Rendra menyentuh azimat jahat, serangan dari jin fasik mencapai puncaknya. Tekanan fisik ke suara, seluruh ruangan seolah meledak dengan tekanan udara. Bau belerang yang memuakkan menghantam indera penciuman Rendra,
diikuti oleh lolongan yang sangat keras dan memekakan telinga, seolah seluruh energi jin fasik telah dilepaskan sekaligus. Rendra merasakan tekanan berat menghimpit bahu dan punggungnya, mencoba mendorong pria itu menjauh dari dinding. Ilusi visual, azimat di tangan Rendra berubah, menggeliat dan berdenyut, menjadi gumpalan daging hidup yang menjijikkan. Di saat yang sama, Rendra melihat bayangan-bayangan hitam yang bengkok dan menjulang tinggi, dengan mata merah menyala, mencoba meraih Rendra dari sudut-sudut rongga dinding. "Lepaskan, hancur, kau tidak punya hak." Raungan kasar itu menyerang langsung ke dalam benak Rendra. Rendra mengencangkan genggaman pada azimat dan kawat induk. Pria itu menolak mundur, membiarkan tekanan itu menghantam perisainya. Rendra membiarkan kain kafan batinnya menyerap energi jahat yang terasa seperti api dingin di telapak tangan kirinya. Dengan tarikan yang kuat dan penuh tekad, Rendra merobek azimat itu dari akarnya. Saat azimat itu terlepas, semua lolongan dan tekanan udara lenyap seketika. Bau busuk segera memudar, digantikan oleh aroma gaharu yang sama. Azimat di tangan Rendra kini terasa dingin, tetapi mati. Rendra segera mengucapkan surah penghancur sihir yang diajarkan Syais Idris. Pria itu membacanya dengan suara yang lantang dan penuh otoritas. Pada bacaan ayat ketiga, azimat itu hancur menjadi abu hitam yang halus di telapak tangan Rendra. Seketika, Rendra menggunakan tangan kanannya untuk memasang kawat tembaga terakhir ke terminal panel distribusi. Sambungan itu terpasang dengan mulus dan kuat, seolah kawat itu sendiri bersukacita. Pekerjaan fisik telah selesai. Azimat telah dihancurkan. Rendra turun ke lantai bawah, jantungnya berdebar kencang, menantikan momen penentuan. Rendra berdiri di depan tuas main breaker utama yang besar. Semua lampu telah terpasang, semua sambungan telah dimurnikan. Ini adalah saat untuk membawa cahaya. Pria itu menarik napas dalam, mengingat perjanjiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rendra mendorong tuas main breaker ke posisi on dengan kekuatan penuh. Klang, sebuah dentuman logam yang kuat dan meyakinkan bergema di seluruh rumah. Listrik mengalir, stabil dan murni. Di seluruh penjuru rumah lelangit bisu, lampu-lampu menyala serentak. Cahaya putih yang dipancarkannya begitu kuat, seolah memiliki substansi fisik. Cahaya itu memancar ke setiap sudut, menyapu semua energi negatif yang tersisa. Rumah itu terasa hangat, aman, dan penuh kedamaian, seolah-olah telah dibersihkan dari penyakit yang menahun. Rendra tersenyum. Pria itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Pria itu telah memenangkan perang. Setelah dentuman tuas main breaker meredup, keheningan baru yang tercipta terasa berbeda. Ini adalah keheningan damai, keheningan yang penuh dengan cahaya dan kehangatan. Rendra berdiri di koridor utama, merasakan atmosfer rumah yang telah berubah total. Bau belerang dan stagnasi telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh aroma kayu yang kering dan bersih, serta sisa-sisa wangi gaharu yang menenangkan. Listrik mengalir dengan sempurna, lampu-lampu di setiap ruangan menyala tanpa berkedip. Rumah lelangit bisu tidak lagi menolak energi modern. Rumah itu kini telah menerima cahaya. Di tengah koridor yang terang benderang itu, bayangan Syais Idris perlahan memadat. Jin muslim itu tampak lebih rileks dan tenang dibandingkan malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan perang di sekelilingnya, hanya ada aura kedamaian dan rasa syukur yang terpancar kuat. "Misi selesai, Rendra," kata Syais Idris, suaranya kini terdengar lembut dan penuh kehangatan, seperti bisikan angin musim semi. "Engkau telah memenangkan pertempuranmu. Engkau tidak hanya memperbaiki kawat tembaga, tetapi engkau telah memurnikan jalur ketaatan di rumah ini, menghancurkan benteng kegelapan mereka."
Rendra mendekati bayangan itu, membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Shais. Tanpa bimbingan Anda, saya akan gagal dan mungkin kehilangan segalanya. Anda menyelamatkan pekerjaan saya dan, yang lebih penting, jiwa saya. Shais Idris mengangguk pelan. Kekuatan sejati bukan pada obengmu, Rendra, tetapi pada khusyuk yang kau jaga. Engkau berpegang teguh pada janji ketaatan, bahkan saat rayuan dan teror menyerangmu. Inilah hadiah sejatimu, bukan bayaran dari Tuan Surya. Tibalah saatnya penganugerahan ilmu. Shais Idris mengulurkan bayangan tangannya yang panjang. Rendra merasakan keraguan sesaat, sentuhan gaib selalu menakutkan. Tetapi Rendra segera menepisnya dan membiarkan tangan Shais Idris menyentuh dahinya dengan sentuhan yang terasa selembut embun pagi. Aku mewariskanmu ilmu laduni sederhana, kata Shais Idris. Sejak saat ini, indera teknismu akan terhubung dengan batinmu. Engkau akan mampu melihat masalah listrik hanya dengan sentuhan. Engkau akan mendapat gambaran aliran energi atau titik korsleting yang menyala, seperti peta yang terang. Engkau tidak perlu lagi membongkar seluruh panel. Hadiah itu tidak berhenti di situ. Shais Idris memberikan Rendra sebuah kemampuan yang lebih penting bagi kehidupan sosialnya. Selain itu, engkau kini akan mampu merasakan niat jahat orang lain, baik manusia maupun gaib. Jika ada orang di sekitarmu membawa niat buruk, engkau akan merasakan titik dingin yang menusuk di hatimu. Gunakanlah ilmu ini untuk kebaikan dan jangan pernah melanggar ketaatan. Shais Idris mengingatkan Rendra bahwa ilmu ini terikat pada kejujuran dan konsistensi ibadah. Jika Rendra lalai, ilmu itu akan menghilang dan indera batinnya akan kembali tumpul. Setelah memberikan ilmu itu, Shais Idris melangkah mundur, kembali ke kedalaman rumah. Waktu perpisahan telah tiba. Tugasku di sini selesai, Rendra, ujar Shais Idris. Cahaya telah kembali, dan kami, para penjaga kebaikan, akan kembali ke dimensi kami. Jangan pernah lupakan pelajaran di rumah ini. Pergilah sekarang. Pulanglah, dan bawa cahaya ini kepada keluargamu. Rendra membungkuk sekali lagi, rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Pria itu menatap rumah itu, yang kini terasa begitu damai dan hangat, seolah telah mengucapkan selamat tinggal. Rendra mengambil tasnya, memasukkan perkakasnya yang telah suci. Rendra keluar dari rumah lelangit bisu, berjalan melewati pintu kayu jati tebal yang kini tidak lagi berderit atau menolak. Rendra tidak menoleh ke belakang. Di luar, matahari pagi di hari kelima telah meninggi, menyinari jalan setapak yang kini terasa jauh lebih terang. Rendra meninggalkan rumah itu, bukan lagi sebagai teknisi listrik biasa, tetapi sebagai seorang pria yang jiwanya telah ditempa dalam api ketaatan. 3 bulan berlalu. Rendra kembali menjalani kehidupannya yang normal di pinggiran kota. Ia membuka kembali bengkel listriknya, tetapi Rendra yang kembali adalah sosok yang berbeda. Rendra kini dikenal sebagai teknisi dengan akurasi yang menakjubkan. Setiap pekerjaan yang ia tangani selesai dengan cepat, seolah Rendra memiliki mata tembus pandang. Suatu hari, Rendra menerima panggilan untuk memperbaiki korsleting di rumah mewah seorang pengusaha. Pemilik rumah itu mengeluhkan bahwa teknisi sebelumnya menghabiskan 2 hari membongkar dinding untuk mencari kabel yang putus. Rendra tiba. Pria itu menyentuh panel utama. Dengan ilmu laduni sederhana yang diwariskan Shais Idris, Rendra segera melihat aliran energi. Kabel-kabel tampak seperti sungai cahaya, dan di sudut dapur, ada satu titik di mana sungai cahaya itu berhenti mendadak dan mengeluarkan pendar merah, titik korsleting yang tepat. Rendra meminta izin untuk membongkar ubin di bawah meja dapur. Pemilik rumah ragu, tetapi percaya pada reputasi Rendra.
Dengan satu sentuhan palu dan pahat, Rendra menyingkap ubin, dan di bawahnya, kawat yang putus itu ditemukan, hanya sepele, tetapi tersembunyi. Pekerjaan yang harusnya memakan waktu 2 hari selesai dalam 2 jam. Pemilik rumah takjub, bertanya-tanya bagaimana Rendra bisa tahu. Hanya firasat yang kuat, Tuan, jawab Rendra, tersenyum kecil. Rendra menggunakan ilmu itu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Rendra tidak lagi menghabiskan waktu dengan menebak-nebak, yang berarti teknisi itu bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan menolong lebih banyak orang. Rendra hidup lebih berhati-hati dan khusyuk dalam ibadahnya, tidak pernah melupakan janji suci kepada Syais Idris. Rendra menjaga wudhunya saat bekerja, dan zikir batin tidak pernah lepas dari hatinya. Suatu sore, Rendra dipanggil untuk memperbaiki instalasi listrik di Masjid Agung di kotanya. Di sanalah Rendra merasakan kedamaian dan kehangatan yang paling murni, jauh dari kelelahan kota. Saat Rendra sedang berdiri di atas tangga, menyambungkan lampu gantung besar di ruang salat utama, pria itu tiba-tiba merasakan sensasi yang sangat familiar, aroma gaharu yang samar dan kehadiran yang berwibawa di pojok ruangan. Rendra menolehkan pandangannya ke sudut masjid yang gelap. Di sana, Rendra melihat sekilas bayangan putih berwibawa yang menjulang tinggi, yang segera memudar ke dalam kegelapan. Bayangan itu tidak berbicara, tidak mendekat. Itu hanya berdiri di sana, mengawasi dengan tenang. Rendra tersenyum. Pria itu tahu, Syais Idris, sang jin muslim yang bijaksana, mungkin masih mengawasinya dari kejauhan, memastikan bahwa Rendra tetap amanah dan membawa cahaya kemanapun langkah kakinya pergi. Rendra kembali menatap lampu di tangannya. Pria itu menyelesaikan sambungan terakhir, dan ketika lampu besar masjid itu menyala, cahayanya terasa begitu terang dan indah. Rendra merasa hangat di hatinya. Tugasnya sebagai teknisi kini bukan lagi sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah spiritual untuk terus menyebarkan cahaya, baik di dunia fisik maupun batin.